Perkenalkan, nama saya Danti Sulistianingsih, NIM B201401123. Saya Santi Setiawati Suwarno, NIM B201401125. Dan saya Yulia Gustiana, NIM B201401135. Kami mahasiswi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta akan menjelaskan mengenai analisis desain sistem informasi mengenai prototyping. Prototyping. Prototype merupakan simulasi atau animasi dari bakal sistem. Prototipe juga merupakan suatu metode dalam pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat sesuatu program dengan cepat dan bertahap sehingga segera dapat dievaluasi oleh pemakai. Prototipe ini memang benar-benar cocok untuk user yang awam IT. Dalam pembuatan prototipe, kita dapat menerapkan user-centered design. Tahapan dari prototipe. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pemakai. Pengembang dan pemakai bertemu, kemudian pemakai menjelaskan kebutuhan sistem. Yang kedua, membuat prototipe. Pengembang mulai membuat prototipe. Yang ketiga, menguji prototipe. Pemakai menguji prototipe dan memberikan kritik dan saran. Yang keempat, memperbaiki prototipe. Pengembang melakukan modifikasi sesuai dengan masukan pemakai. Mengembang versi produksi atau yang terakhir, pengembang menampungkan sistem sesuai dengan masukan terakhir dari pemakai. Karakteristik dari proses UCD. Yang pertama, memahami user dan kebutuhannya. Yang kedua, fokus pada user pada tahap awal desain dan mengevaluasi desain. Yang ketiga, mengidentifikasi, membuat dokumentasi, dan menyetujui kegunaan dan tujuan pengalaman user. Dan yang terakhir, perulangan hampir dapat dipastikan. Para perancang tidak pernah berhasil dalam suatu kali proses. Keunggulan dari prototipe. Yang pertama, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Yang kedua, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Dan yang terakhir, penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. Kelemahan dari prototipe. Yang pertama, pelanggan kadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu lama. Yang kedua, pengembang biasanya lebih cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototyping lebih cepat selesai tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan cetak biru sistem. Yang ketiga, hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan mungkin tak mencerminkan teknik perancangan yang lebih baik. Mengapa menggunakan prototipe? Karena yang pertama, evaluasi dan feedback pada rancangan interaktif. Yang kedua, stakeholder. Dalam hal ini, user dapat melihat, menyentuh, berinteraksi dengan prototipe. Yang ketiga, anggota tim dapat berkomunikasi secara efektif. Yang keempat, para perancang dapat mengeluarkan ide-idenya. Yang kelima, memunculkan ide-ide secara visual dan mengembangkannya. Dan yang terakhir, dapat menjawab pertanyaan, membantu pemilihan di antara alternatif-alternatif. Dimensi prototipe. Ada 4 dimensi. Yang pertama, penyajian. Bagaimana desain dilukiskan atau diwakili, dapat berupa uraian, tekstual, atau dapat visual, dan diagram. Yang kedua, lingkup. Apakah hanya interface atau apakah mencakup komponen komputasi. Yang ketiga, executability atau dapat dijalankan. Dapatkah prototipe tersebut dijalankan? Jika dikodekan, akan ada periode saat prototipe tidak dapat dijalankan. Dan yang terakhir, maturation atau pematangan. Apakah tahapan-tahapan produk ini mengikuti? Revolusioner mengenai hal yang lama, evolusioner terus melakukan perubahan pada perancangan yang sebelumnya. Selanjutnya, metode pembuatan prototyping dengan cepat. Ada 2 metode yang digunakan, yaitu non-komputer, biasanya dikerjakan lebih awal dalam proses pembuatan, versus computer based, biasanya dikerjakan kemudian. Yang pertama, metode non-komputer atau manual. Tujuannya
ingin menyatakan gagasan desain dan mendapatkan dengan mudah dan cepat pendapat atas sistem. Deskripsi desain dapat berupa deskripsi tekstual dari suatu desain sistem. Kelemahan yang nyata adalah seberapa jauh dari sistem yang sebenarnya tidak dapat melakukan suatu pekerjaan yang mewakili aspek dari interface. Sketsa, mock-up, paper base menggambarkan interface, baik untuk mengungkapkan pendapat, difokuskan pada orang dengan desain tingkat tinggi, tidak terlalu baik untuk menggambarkan alur dan rinciannya, murah dan cepat, umpan balik sangat menolong. Storyboarding, pensil dan simulasi catatan atau workshop dari kemampuan dan tampilan sistem. Yang pertama, menggunakan urutan diagram atau gambar, menunjukkan kunci snapshot, dan yang terakhir, cepat dan mudah. Kemudian, skenario, hipotesis atau imajinasi penggunaan. Biasanya menyertakan beberapa orang, peristiwa, lingkungan, dan situasi, menyediakan konteks operasi, terkadang dalam format naratif, tetapi juga dapat berupa sketsa atau bahkan video. Utilitas skenario. Pertama, menjanjikan dan menarik, mengizinkan perancangan untuk melihat masalah dari pandangan orang lain, memudahkan umpan balik dan pendapat, dan yang terakhir, dapat sangat kreatif dan modern. Teknik lain, yaitu yang pertama, tutorial dan manual. Mungkin menuliskannya lebih berguna daripada disimpan dalam kepala, memaksa perancang untuk membuat keputusan dengan tegas, dan menulis atau meletakkannya di atas kertas jauh lebih berharga. Selanjutnya yaitu metode komputer, menirukan lebih banyak kemampuan sistem. Pada umumnya hanya baru beberapa aspek atau fitur, dapat berpusat pada lebih banyak detail. Bahaya, para pemakai jadi lebih segan untuk menyarankan perubahan sekali ketika mereka melihat prototipe yang lebih realistis. Selanjutnya yaitu terminologi prototype. Terminologi prototype ada 7. Yang pertama, prototype horizontal, sangat luas, mengerjakan atau menunjukkan sebagian besar interface tapi tidak mendalam. Kedua yaitu prototype vertikal, lebih sedikit aspek atau fitur dari interface yang disimulasikan, tetapi dilaksanakan dengan rincian yang sangat baik. Ketiga yaitu early prototyping atau prototype cepat. Keempat, late prototyping atau prototype lambat. Kelima, low fidelity prototyping atau prototype dengan tingkat ketepatan yang rendah. Contoh satunya storyboard. Itu digunakan di awal desain, biasanya digunakan dengan skenario lebih terinci dan dapat diputar ulang. Lalu kumpulan dari sketsa atau frame individual, menyajikan urutan inti cerita, menunjukkan bagaimana kemungkinan user dapat mengalami peningkatan melalui setiap aktivitas. Contoh duanya yaitu sketsa. Sketsa sangat penting untuk low fidelity prototyping. Jangan takut dengan kemampuan menggambar, menyajikan tampilan cepat dari interface atau konsep desain dan lain-lain. Contoh ketiganya yaitu Wizard of Oz. Ini digunakan tampilan magang dan berinteraksi dengan pemakai, baik untuk mensimulasikan sistem yang sulit dibuat. Keenam ada mid fidelity prototyping atau prototype dengan tingkat ketepatan sedang. Forms skematik, navigasi dan fungsi yang disimulasikan biasanya berbasis pada apa yang tampil pada layar atau simulasi layar. Contoh tools yang digunakan seperti PowerPoint, Illustrator, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu high fidelity prototyping atau prototype dengan tingkat ketepatan yang tinggi. Hi-Fi prototype seperti sistem akhir menggunakan bahan baku yang sama seperti produk akhir. Tools umum yang digunakan seperti Macromedia Director, Visual Basic, dan Flash. Kemudian prototyping tools ada 3. Yang pertama Draw atau Paint program, contohnya seperti Photoshop, CorelDRAW. Ini menggambar setiap layar baik untuk dilihat. Prototype horizontal tipis dan Adobe Photoshop. Yang kedua ada script simulation atau slideshow. Contoh PowerPoint, HyperCard, Macromedia Director atau HTML.
Letakkan tampilan seperti storyboard dengan animasi perubahan diantaranya. Dapat memberikan user catatan yang sangat spesifik. Macromedia Director. Yang terakhir ada Interface Builders. Contohnya Visual Basic dan Delphi. Tools untuk menampilkan jendela, kendali, dan lain-lain dari interface. Selanjutnya, kelebihan menggunakan prototype tools. Yang pertama yaitu mudah dikembangkan dan memodifikasi layar. 2. Mendukung jenis interface yang dikembangkan. 3. Mendukung berbagai macam device input atau output. 4. Mudah untuk memodifikasi dan menghubungkan layar. 5. Mengizinkan memanggil prosedur eksternal dan program. 6. Mengizinkan mengimport teks, grafik, media lain. Mudah untuk dipelajari dan digunakan. Dan yang terakhir adalah dukungan yang baik dari vendor. Kesimpulan dari penjelasan tentang prototype ini yaitu prototype merupakan suatu metode dalam pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat sesuatu program dengan cepat dan bertahap. Tahapan prototype yaitu seperti identifikasi kebutuhan pemakai, membuat prototype, menguji prototype, memperbaiki prototype, dan yang terakhir mengembangkan versi produksi. Dimensi prototype terdiri dari penyajian, lingkup, executability, dan maturation. Yang terakhir, metode prototype dibedakan menjadi metode non-komputer dan metode komputer